Barusan ada lagu Bon Jovi. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baru saja kita membaca ayat, dan ada satu ayat yang sangat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Wa idza ja'aka, apabila datang kepadamu Muhammad, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada tanda-tanda kebesaranku. Tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Al-Qur'an dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul salamun alaikum, maka sampaikanlah Muhammad, ucapkanlah Muhammad salamun alaikum. Kata ulama, yang mengucapkan salam itu yang pertama Allah Subhanahu wa taala, lalu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua itu mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mengucapkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul salamun alaikum. Apa sesudah itu? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya rahmah. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan salam dari Allah, dia mendapatkan salam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberi gambaran tentang rahmah Allah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan kepada beliau asra, tawanan. Nah, di tawanan itu ada bayi. Dan ada ibu-ibu yang tiba-tiba merangsek, langsung ambil bayi itu lalu disusui. Oh, ternyata ini bayinya yang hilang waktu pertempuran. Nah, biasa bayinya dibawa bapaknya atau siapa, ibunya kemana, ketemu. Lalu Nabi bilang sama sahabat, bagaimana pendapatmu? Apakah mungkin ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Ayyuqdhafa finnar. Mungkin enggak si ibu ini nih yang sayang sama anaknya ini melemparkan anaknya ke api? Ya, semua sahabat jawab, tidak mungkin ya Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa rahmah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada rahmah ibu itu terhadap anaknya. Dan Allah tidak menghendaki orang masuk ke neraka. Tidak menghendaki. Maka Nabi SAW bilang begini, kullu bani Adam, setiap manusia itu yadkhulul jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Semua manusia itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Kenapa? Karena tadi
Allah itu sangat sayang sama makhluknya, sama manusia, melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya kan, ibu sayang kan sama anak, sayang banget. Gak ada apa-apanya dibanding Allah kepada kita. Sudah? Allah tidak menghendaki kita semua masuk neraka. Nah, kata Nabi, semua manusia anak keturunan Adam itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Rasulullah tanya, siapa yang nggak mau? Man hum ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau ya Rasul? Rasul jawabnya apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh kepadaku masuk surga. Alias orang yang tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Berarti dia nggak mau masuk surga. Jadi syarat kalau kita mau masuk surga ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu gampang. Ya. Libatkan seluruh aktivitas kita dengan baginda Nabi Muhammad. Kenapa ibu minum pakai tangan kanan? Nah, karena Nabi, bukan sunnah Rasul, karena Nabi minum pakai tangan kanan. Ya. Kenapa masuk kamar mandi kaki kiri? Karena Nabi masuk kamar mandi kaki kiri. Kenapa ibu ngaji? Karena Nabi suka sama orang yang ngaji. Hah? Kenapa bapak nggak kawin lagi? Karena Nabi nggak kawin lagi. Ya bu ya. Nabi kawin lagi setelah ibunda Khadijah wafat. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu ukurannya karena Nabi lakukan, karena Nabi suka, atau karena Nabi nggak suka? Udah gitu aja. Maka itu kita ata'ani. Gampang. Insya Allah kita masuk surga. Nah. Terus annahu man amila minkum su'am bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Siapa saja orang yang berbuat keburukan sebab ketidaktahuan, jahalah itu sebab tidak tahu. Nah, nggak tahu itu ukurannya apa? Pak, bapak dianggap nggak tahu. Oh, saya kan nggak tahu. Nah, itu ukurannya apa? Nggak tahu itu. Kata Imam Nawawi Banten, Al-Bantani, Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kata beliau, yang namanya nggak tahu itu kalau di kampungnya nggak ada orang yang tahu. Saya ulangi, dia bisa nyebut dirinya nggak tahu atau dia dianggap tidak tahu apabila di kampungnya tidak ada orang yang tahu. Selama di kampungnya ada orang yang tahu, maka dia nggak bisa dihukumi nggak tahu. Kenapa? Kan ada orang yang tahu. Tanya dong. Nggak bisa kemudian, wah saya nggak tahu. Loh, di kampungnya ada yang tahu? Ada, ya tanya. Besok di hari kiamat dihisab, ibu. Kenapa ibu begini? Saya nggak tahu ya Allah. Nah di kampung ibu kan ada ustadz ini, ustadz itu, ada ustadzah ini, ustadzah itu. Kenapa nggak tanya? Kenapa nggak ngaji? Nah itu. Ya ukuran nggak tahu, bukan kita nggak tahu, bukan. Ukuran nggak tahu itu apabila di kampungnya nggak ada yang tahu. Kalau di kampungnya benar-benar nggak ada yang tahu, berarti dia wajar kalau dia bilang, oh saya nggak tahu. Misalnya orang di pedalaman, kan nggak ada kiai, nggak ada ustadz di sana, terus mereka nggak tahu caranya sholat. Ya besok dihisab gimana? Ya nggak tahu, memang nggak tahu. Informasi nggak sampai ke sana, dia nggak main internet, boro-boro internet, listrik aja nggak masuk, nggak main HP segala macam. Ya. Tapi kalau kita, apalagi sekarang udah ada ini
Ya Bon Jovi aja tahu tadi. It's my life. Masa ngaji nggak tahu? Banyak di sini pengajian. Oke? Yang kedua, nggak tahu itu bisa dimaknai dua, kata ulama. Mukhti. Dia tahu tapi salah. Dia tahu tapi yang pengetahuannya itu salah. Maka dia dihukumi nggak tahu. Contoh. Ibu dapat pengetahuan bahwa Allah itu punya tangan. Allah itu punya kaki. Telapak kaki Allah masuk ke neraka, terus mengkerut telapak kakinya berdasarkan hadis Nabi. Ibu punya pengetahuan itu, lalu ibu berkeyakinan itu. Nah, ibu nggak tahu kalau keyakinan itu salah. Keyakinan itu salah. Allah kok punya kaki? Berarti Allah sama kayak manusia, butuh kaki. Enggak. Allah itu punya kekuasaan. Ya. Allah punya tangan. Enggak. Allah punya mata. Enggak. Allah punya penglihatan. Bukan mata. Allah menempat di arasy. Enggak. Allah itu menguasai arasy. Nah, ibu nggak tahu, bapak nggak tahu, nggak bisa dihukumi. Kenapa? Karena nggak tahu kalau itu salah. Tapi kalau udah ada yang ngasih tahu nih, saya udah ngasih tahu sama ibu, Bu, itu salah. Masih berkeyakinan seperti itu, ibu nggak bisa besok jawab, ya Allah saya kan nggak tahu kalau itu salah. Kan udah dikasih tahu. Tapi dikasih tahu salah, tetap aja, ya udah. Fala talumanna illa nafsak. Jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nggak tahu, lalu dia bertaubat, lalu dia mengganti dengan amal-amal yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu satu nafas kita itu harus digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru saya, selama kita bernafas, maka selama itu kita berdosa. Selama kita bernafas, maka sepanjang itu kita maksiat. Kenapa? Karena seharusnya setiap nafas itu kita ingat Allah, lalu bersyukur kepada Allah. Kan enggak setiap kita bernafas, Allah, Alhamdulillah, Allah. Enggak kan? Enggak selalu itu. Nah, maka kita maksiat. Nah, karena kita maksiat, itu kan kita namanya nggak sengaja atau nggak bisa, ya kita tuh nggak bisa, nggak mampu untuk seperti itu terus menerus. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau pas ingat, lakukan. Kalau pas waktunya, lakukan. Habis sholat kita zikir, ya. Habis sholat kita wirid. Itu dalam rangka amila sholihan. Atau man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'di wa aslaha. Memperbaiki. Jangan terus menerus dalam keadaan salah terus. Iya, kita ini kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu tukang bikin salah. Bahasanya tukang bikin salah, khatta'un. Bukan sekali dua kali kita bikin salah, terus menerus bikin salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, tukang bikin salah adalah orang yang rajin taubat. Jadi di kita itu memang mengenal taubat sambal. Emang iya. Jadi jangan kemudian ada orang melarang, nggak boleh tobat sambal. Lu justru kita itu tobatnya sambal. Udah tahu pedas, makan lagi pedas, makan. Iya gitu. Kita dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi terus. Sampai nanti kita bosan, baru Allah nggak menerima tobat kita. Selama kita nggak bosan tobat, selama itu pula Allah menerima kita. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ya. Jadi tobat sambal itu enggak apa-apa, bahkan harus tobat sambal.
Ya, taubatan nasuha itu yang paling top-topnya itu adalah taubat yang tidak melakukan lagi. Ya, itu untuk beberapa kasus, misalnya mencuri, ya, pidana-pidana, jarimah-jarimah, dosa-dosa yang mudah untuk tidak kembali lagi. Tapi kalau yang tadi jarang bersyukur, jarang mengingat Allah, ya harus sambel. Tobat lagi, ya. Marah-marah sama suami, ya Bu. Nggak apa-apa, marah-marah nggak apa-apa Bu. Yang nggak boleh apa? Ngamuk. Nggak boleh ngamuk, banting-banting piring. Ya. Nggak boleh, itu namanya apa? Itlaful mal, ya. Merusak harta, ihlakul mal, merusak harta. Baik. Kita lanjutkan kajian kita sampai di surat apa Pak Tri? Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un dinamakan juga surat Ad-Din. Nama lain surat Al-Ma'un adalah surat Ad-Din. Nama lainnya surat Ar-Ra'aita. Kita nambahin L, Ar-Ra'aital. Ya, karena suratnya Ar-Ra'aital ladzi. Surat ini Makkiyah dan Madaniyah, 7 ayat, 25 kata, 123 huruf. Baca saya Pak. Bukan hafal, baca ini. Kata Imam Nawawi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah, maksudnya bukan apakah, bukankah kamu melihat? Melihat itu bisa dengan ini, bisa dengan ini. Berpikir. Apakah kamu tidak melihat alladzi yukadzibu bid-din? Orang-orang yang mendustakan, bukan, mendustakan hari pembalasan. Maliki yaumiddin artinya apa? Pemilik hari pembalasan. Bisa diartikan din agama, bisa diartikan hari pembalasan. Tapi nanti kita lihat di sini ya. Fara'a imma basariyah. Ra'a itu ada kalanya basariyah yang melihat. Fal maknanya adalah absartal mukadziba bil jaza. Apakah kamu memperhatikan melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan bil jaza au bil Islam atau mendustakan ajaran agama Islam? Au hal araftahu, apakah kamu mengetahuinya? Wa imma bimakna akhbirni alladzi yukadzibu bil hisab. Beritahukan kepadaku orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Man huwa, siapa dia? Wa yadullu ala hadza qiraatu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bacanya bukan ara'aita tapi ara'aituka. Bukankah aku sudah memperlihatkan kepadamu? Biharfil khitab wa qara'a Nafi' bitashilil hamzah ba'da ra. Imam Nafi' membacanya bukan ara'aita tapi ara'aita, alifnya. Wali Warash ibdaluha alifan wa asqataha al-Kisai. Imam al-Kisai hamzahnya hilang, araita alladhi, araita. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah alladzi yad'ul yatim.
Tuh. Alladzi yad'ul yatim. Orang yang apa yad'u maknanya? Menghardik, mengabaikan, alias tidak peduli. Ai in aratta an ta'rifal mukadziba bil hisab fadzalika alladzi yadfa'ul yatim ayatrukal muwasata ma'ahu wa illam takunil muwasatu wajibatun wa qad yudhammul mar'u bitarkin nawafili wa quri'a yad'ul yatim ayad'uhu riya'an thumma la yut'imuhu wa innama yad'uhu istikhdaman aw qahran. Jadi yang dimaksud dengan menghardik anak yatim itu maknanya satu, dia menghardik, dibentak anak yatim. Dua, dia mengabaikan anak yatim, tidak memberikan keleluasaan kepada anak yatim. Bahasa lainnya nggak peduli ada anak yatim yang sedang kesusahan, dia tidak peduli. Masa bodoh. Nah, sekarang siapa yang disebut yatim? Ya itu, semuanya nanti angkat tangan ini yatim. Yatim itu adalah, secara definisi nih, seorang anak yang kehilangan ayahnya. Kenapa dia disebut yatim? Karena dia tidak berdaya. Tidak berdaya secara ekonomi, tidak berdaya secara sosial, tidak berdaya secara kekuatan lain-lain, enggak berdaya. Karena apa? Karena dia tidak punya uang, tidak punya harta, hartanya itu diambil, dikelola sama ibunya, ibunya dinikahi sama orang lain, bukan jamaah al-hidayah. Terus diambil, dimakan hartanya. Dulu kebiasaannya orang Arab begitu. Sehingga apa? Anak yatimnya yang punya harta, udah dia anak yatim perempuan, ada yang dinikahi anak yatimnya ini. Anak yatimnya ini karena dia punya uang, ya bapaknya orang kaya, kan dia nggak punya kuasa, dinikahi. Setelah dinikahi, uangnya hartanya tidak diberikan. Maka di dalam Al-Quran apa? Surat An-Nisa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu nggak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim yang kamu nikahi, hartanya kamu nggak bisa kelola, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahin yang lain deh, jangan yang yatim. Mau 2, mau 3, mau 4, silakan yang lain. Jangan yang ini, sebab apa? Yang ini nih kamu nanti makan hartanya. Kalau yang lain kan nggak yatim dia. Artinya apa? Orang boleh nikah 2, 3, 4 itu karena ada kasus yatim ini. Nggak tiba-tiba pengen kawin lagi ya Bu ya. Udah nggak ngelola harta anak yatim tuh kawin lagi. Iya. Pengen nggak apa-apa Pak, pengen nggak apa-apa, namanya pengen ya. Tapi jangan. Anis ayat 3. Catat langsung Abu Dede. Ada lagi kasusnya, dia nggak menghardik anak yatim, dia mengambil anak yatim, tapi istikhdaman wa qahr. Ngambil anak yatim untuk dijadikan sebagai pembantu, khodim istikhdaman. Wa qahran, dipaksa. Itu juga nggak boleh. Kalau mau
Ngasuh anak yatim ya perlakukan seperti anak sendiri. Nggak bisa ya jangan gitu. Ini ada orang bikin yayasan anak yatim. Ya. Lalu mereka tidak diperlakukan seperti anak sendiri. Nah, kalau mau perlakukan seperti anak sendiri, anaknya tidur gimana? Oh pakai sofa. Ya, anak yatim juga pakai spring bed. Ya pakai spring bed. Anaknya makan apa? Ayam. Ya, makan ayam. Iya, anak yatimnya makan ikan asin, tempe, tahu. Makanya saya nggak berani ngasuh anak yatim. Nggak berani. Kenapa? Karena takut nanti di akhirat kamu perlakukan anak yatim kayak kayak anak tiri, ya, bukan kayak anak sendiri. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk makanan orang miskin. Perhatikan kalimatnya ya. Ala ta'amil miskin. Ta'amnya itu digaris bawahi. Terjemahnya apa di situ? Dan tidak menganjurkan. Nah, bukan memberi. Kalau memberi itu mut'im. Ini ala ta'am, tidak menganjurkan makanan orang miskin. Maksudnya begini. Kalau memberi makan, itu makanan siapa yang punya? Yang memberi, ya kan? Ini bahasanya nggak begitu. Allah ingin ala ta'am, ini makanan dia, itu hak dia yang ada pada kita. Maka bahasanya Al-Quran itu bukan ala it'amil miskin, memberi makanan orang, bukan. Ala ta'amil miskin, makanan mereka orang miskin yang ada pada kita, kasih. Kalau kita nggak punya, wala yahuddu, jangan kita diam aja, harus usaha. Ada orang minta makan sama saya, terus saya lagi nggak punya. Saya telepon Pak Tri, punya lauk nggak di rumah? Oh ada. Kalau saya diam aja, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nabi itu kalau ada tamu masuk ke rumah, ada apa kita di rumah? Nggak ada ya Rasul. Keluar Nabi panggil sahabatnya, siapa yang punya makanan? Jadi nggak diam. Kenapa? Ay wala yahutsu ahlahu wa ghairahum minal musirina ala shadaqatil masakin. Dia tidak menganjurkan keluarganya atau orang lain yang punya keleluasaan harta, musirin ala shadaqatil masakin, untuk bersedekah kepada orang miskin. Kenapa demikian? Karena di dalam diri kita ini ada hak orang lain. Bahasanya apa? Haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pak Wasil masih pegang mic enggak? Masih pegang mic ya? Pak Wasil teman saya. Ya. Ada ulama Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha. Itu saking alimnya, beliau itu bisa ngomong lama berjam-jam tanpa menggunakan huruf ra, karena beliau cadel. Iya, tanpa menggunakan huruf ra. Itu terkenal. Bisa milih kata. Coba dibuka surat Adz-Dzariyat. Surat 51 ayat 15, mulai dari ayat 15 sampai 19. Orang yang bertakwa. Perhatikan ya Bapak Ibu. Silakan Pak Ustaz.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin dan yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Ya. Jadi orang yang bertakwa, kita ngomongnya orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu di surga. Wah, nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka di surga? Dulu di dunianya orang ini malam bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Terus di dalam harta mereka itu ada hak orang miskin yang meminta atau yang tidak minta tapi perlu dikasihani. Jadi di dalam harta kita, di dalam semua yang kita miliki ini ada hak orang. Kalau kita nggak keluarkan, ya dosa. Ini ada hak orang. Ya, makanya memberi itu jangan pernah merasa ini punya kita yang kita kasihin ke orang. Bukan, ini punya dia yang ada ke kita, yang ada di kita. Jadi jangan merasa ini punya saya kasih ke orang. Enggak, itu punya dia. Ada di kita kasihin. Kalau begitu butuh apa namanya? Butuh penilaian orang. Nggak butuh. Kita akan seikhlas-ikhlasnya. Kenapa? Yang punya orang, punya dia, kita kasih. Ya. Nah, ta'amul miskin itu adalah kebutuhan pokoknya orang miskin itu apa? Ta'am, makanan. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain. Apa misalnya orang miskin itu? Nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa lagi Bu? Ya kadang nggak bisa jalan-jalan. Saya punya kiai, namanya sama saya, Gus Rifki Ali almarhum. Ya. Yang melalui doanya saya bisa ke Tanah Suci. Saya pernah cerita. Dulu zaman saya mondok ada kaleng biskuit wafer mereknya Nissin. Ya. Nah, sekalian promosi, tapi nggak dapat apa-apa. Itu saya sekamar berdua. Sekarang Kiai Firdaus namanya di Cilacap sana. Sekamar berdua. Itu setiap kali kita beli makanan, beli apapun belanja, kembaliannya recehnya itu kita masukin ke situ. Plung, kita bilang, ini buat kita berangkat haji. Plung, buat kita berangkat haji. Taruh di lemari saya. Lemarinya memang terbuka. Setiap hari Gus Rifki ini ngambil uang itu. Ambil seperlunya. 1.000, 2.000. Udah, dia keluar kamar, kemudian pengumuman, teriak, Rifki, Firdaus. Kalau saya nggak ada. Kalau saya ada, Rifki sini. Uangmu saya curi. Jadi dia mencuri ngomong. Pengumuman. Nangis. Saya suruh nangis karena orang yang kehilangan itu kan harus sedih. Saya nangis. Langsung Al-Fatihah. Dia begitu. Al-Fatihah. Udah kamu berangkat haji. Karena saya nggak cerita kalau uang itu untuk pergi haji. Setiap hari dia mencuri uang saya, ngambil uang saya. Setiap hari dia pengumuman. Kalau nggak ada, cari Rifki. Bilang uangnya saya curi. Dan dia ngambil itu. Kadang kalau ketemu saya di kantong saya ini ada 50, ada 20, ada 2.000, 1.000. Sebutuhnya dia ambil 2.000. Yang 50 nggak diambil. Dia ambil 10.000. Yang lain nggak diambil. Udah tiap hari ngomongnya itu Fatihah, haji. Suatu saat saya dipanggil ke kamarnya. Di kamarnya itu ada lemari besar Pak. Segini lah ini lemarinya ini. Dibuka. Itu lemari isinya apa? Kwitansi. Lalu diambil segepok. Nih,
Tuh ada tulisannya, dari Rifki 1.000, dari Rifki 2.000. Dan jadi dia catat. Selemari ini kwitansi. Udah? Nah, kesukaannya Gus Rifki itu setiap tahun ngajak orang-orang ziarah Wali Songo 1 bis. Kadang bisa 2 bis. Gratis. Siapa mereka? Orang-orang kampung yang nggak mampu untuk pergi. Nah, itu tuh termasuk yang orang yang peduli terhadap orang miskin. Tahu apa yang terjadi, Pak? 2007, 2008 saya berangkat haji. Saya langsung sampai di Madinah dulu, nggak ngurusin koper, pokoknya saya niat mau ke Rasulullah, sowan Rasulullah. Nah, langsung saya sendiri ke Rasulullah. Sampai di halaman masjid itu saya ngelihat, wah ini kepala, bahasa Jawanya ndas-ndasannya teman saya ini, Firdaus itu. Saya tepok dari belakang, dia lagi makan sama orang Pakistan. Heh, kamu kok ada di sini? Iya. Jadi bareng, nggak janjian, ada di sana. Itu doanya Gus Keli itu yang tiap hari Al-Fatihah Haji, Al-Fatihah Haji. Dan niat saya itu ngumpulin duit itu haji. Langsung saya tanya sama dia, karena tahu saya sama dia itu termasuk minal masakin yang sehari-harinya masak. Iya. Masakin orang. Saya tanya, kamu haji diongkosin siapa? Oh, saya diongkosin sama orang di Semarang. Saya juga diongkosin sama orang di Jakarta. Kosasi. Haji kosasi. Ongkos boleh dikasih. Tapi kukunya itu tuh, saya nabung, niat kencang, ada doanya Gus Rifki Ali itu. Dan Gus Rifki Ali itu kebiasaannya itu. Jadi ada orang miskin itu kan nggak cuma dia butuh makan, butuh sekolah, butuh pakaian, butuh berobat. Orang miskin juga butuh jalan-jalan. Ya. Jadi kapan? Wah, ya harus begitu. Ayo kapan? Pak Teguh, Pak Mahfud, kita diajak ya. Yang dekat aja Wali Songo, ya kan? 1 bis atau 2 bis kan gitu. Iya. Amin tuh, udah ada jawabannya, amin. Nah, qala Ibn Jurayj, berkata Ibn Jurayj, nazalat hadhil ayah fi Abi Sufyan, kana yanharu jazuraini fi kulli usbu'in, fa'atahu yatimun fasa'alahu lahman faqara'ahu bi'asahu. Kata Ibn Jurayj, ayat ini yang wala yahuddu ala ta'amil miskin ini di antaranya turun terhadap Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan itu tiap minggu nyembelih onta 2. Datang orang miskin minta, malah diketok pakai tongkat, digebuk. Orang lapar minta nggak dikasih. Ya. Wa qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, nazalat fi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kata Imam Muqatil, ayat ini turun, jadi ada beberapa pendapat terhadap Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu termasuk orang yang dinas oleh Al-Quran gak beriman. Qul ya ayyuhal kafirun itu, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya itu. Itu Al-As di antaranya. Wa kana min sifatihi al-jam'u bainat takdzibi bi yaumil qiyamah wal ityani bil af'alil qabihah. Jadi sifatnya siapa? Al-As itu dia gabungin antara mendustakan hari kiamat dan berbuat hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk diantaranya apa? Dia seringkali menolak memberi makan orang miskin. Wahaka Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi berkata, annaha nazalat fi Abi Jahal. Oh, ayat ini turun tentang Abu Jahal. Ruya annahu kana wasiyan liyatimin. Faja'ahu wa huwa iryan yas'aluhu syai'an min mali nafsi fadafa'ahu wa lam ya'ba'u bihi fa'ayyas as-sabiyu faqala lahu akabiru Quraisyin qul li Muhammad yashfa' laka wa kana gharduhum al-istihza' wa lam ya'rifil yatim dhalika faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal tamasa minhu
dzalika wa sallallahu alaihi wasallam ma kana yaruddu muhtajan fadhahaba ma'ahu ila Abi Jahlin wa rahhaba bihi wa badala wal malul yatim fa'ayyarahu Quraisyun faqalu sabauta faqala la wallahi ma sabautu lakin ra'aitu an yaminihi wa an yasarihi hirbatun khiftu illam ujibhu yut'inha. Jadi suatu saat Abu Jahal itu didatangi oleh anak yatim yang hartanya dikelola oleh Abu Jahal. Dia minta hartanya, ditolak, nggak dikasih. Anak yatim ini minta, padahal miliknya sendiri, nggak dikasih sama Abu Jahal. Lalu orang-orang Quraisy, teman-temannya Abu Jahal ini ngeledek, Cung, Tong, minta sama Muhammad. Sana minta Muhammad. Muhammad tuh orangnya baik. Maksudnya ngeledek. Kenapa? Karena orang tahu Muhammad itu miskin, yatim juga. Si anak yatim ini nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu miskin dan yatim. Datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang nggak pernah menolak kebutuhan siapapun yang datang kepadanya, nggak pernah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad juga nggak tahu ini anak dibawa kembali ke Abu Jahal. Bawa balik ke Abu Jahal. Bilang, ini anak ini kasih. Dikasih sama Abu Jahal hartanya, harta anak yatim ini dikasih. Nah, orang Quraisy sebelahnya itu bilang, "Wah, kamu nggak berani sama Muhammad. Giliran Muhammad yang datang kamu ngasih." Kata Abu Jahal, "Enggak, saya nggak takut sama Muhammad. Saya takut sama orang di kanan kirinya Nabi Muhammad." Jadi Nabi Muhammad disertai oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Seringkali begitu. Nabi itu seringkali di situ dan itu bisa dilihat. Nah, jadi itu. Wa qala ad-Dhahhak, berkata Imam ad-Dhahhak, nazalat fi Amr bin A'id al-Makhzumi wa qala Atha' an Ibnu Abbas nazalat fi rajulin minal munafiqin. Nah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala ciri yang kedua itu adalah la yahuddu ala ta'am miskin. Alias apa? Ciri yang kedua itu tidak memberi bantuan kepada yang membutuhkan atau tidak mengusahakan. Nah, kata kuncinya mengusahakan, jangan diam aja, jangan diam saja. Harus ada usaha. Ya, kalau kita nggak punya, jangan diem aja. Ada teman datang mau utang, ya, terus nggak ada uang, telepon ke Ki Mahfud. Ini Pak Rifki mau pinjam uang tapi saya pas nggak ada. Tapi hati-hati juga, nggak boleh kita misalnya kita tahu orang ini kalau ngutang nggak bayar, terus kita lempar ke saudara kita, ya itu namanya kita mencelakakan saudara kita. Ya harus di stop. Dia utang nggak pernah bayar, wow, yang kemarin aja belum bayar, udah stop. Jangan kita kasihin ke orang, jangan pakai dalil ini. Itu kita namanya mencelakakan saudara kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi al-musallin. Siapa al-musallin? Masa orang yang sholat celaka? Nah ini makanya
Bahasa Al-Quran itu penting kita pahami. Di dalam Al-Quran, sholat yang fardu itu sholat 5 waktu. Oke? Sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu itu ada kalimat iqamah, ada kalimat aqim, ada kalimat yuqimuna. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Aqimis salata, aqimus salata. Ada kalimat iqamah, itu sholat 5 waktu yang dilaksanakan dengan benar. Kalau nggak dilaksanakan dengan benar, musallin, sholat tapi nggak iqamah. Dijelaskan oleh Al-Quran, musallin ini seperti apa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu artinya apa? 2. Yang pertama, dia lalai terhadap waktu sholat. Lalai terhadap waktu sholat. Yang kedua, lalai terhadap tata laksana sholat. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sedang duduk bersama sahabat, ada orang sholat. Selesai sholat, assalamualaikum, dia menghadap Nabi. Nabi bilang apa? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, kamu tuh belum sholat. Diulang lagi. Selesai salam menghadap Nabi lagi, sholli innaka lam tusolli. Sholat, kamu tuh belum sholat. Sampai 3 kali. Orang itu sholat lagi, kemudian salam, balik ke Nabi, sholli innaka, kamu tuh belum sholat. Ternyata apa? Dia tidak tumakninah. Sujudnya tidak tumakninah, rukuknya tidak tumakninah. Alias tata laksananya. Jadi orang ini tidak disebut sebagai muqimis shalah. Orang yang menegakkan sholat. Maka bahasan doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah, jadikan saya orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya ajak, orang yang sholatnya jejak, dan juga keturunanku. Nah, di sini fawailul bukan lil muqimis shalah. Kenapa? Karena orang yang muqimus shalah pasti bahagia, pasti sukses, pasti. Tapi yang enggak mukim sholatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kita perhatikan dulu kalimat Imam Nawawi. Wan nisyanu anis shalah, lupa terhadap sholat, bukan lupa dalam sholat. Kan alladzina hum an, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim sahun, wah kita semua kena. Karena tidak ada satupun di antara kita yang sholat dari mulai takbir sampai salam ingat Allah terus. Ayo angkat tangan. Yang tadi sholat subuhnya, oh saya tuh pas tahiyat tadi sebelahnya Pak Wasul. Saya di sebelah kiri beliau. Tangan kiri beliau itu cincinnya hijau itu. Bacanya gede sekali, Masya Allah. Loh, saya kan ngelihatnya ke jari kanan. Jari kanan saya kalau sholat tahiyat itu, pas tahiyat, pandangan kita harus berubah dari tempat sujud pindah ke tangan ini, tasyahud. Lah tangan saya ini sebelahan sama tangan kirinya Pak Wasul. Itu udah mau salam, ya Allah. Iya. Iya. Itu saya masih batin. Ada yang kecilan nggak ya? Gitu. Besar sekali. Alladzina hum an sholatihim. Itu. Fi, kalau fi wa celaka kita semuanya. Alhamdulillahnya an sholatihim. An nisyanu anis shalah huwa ayyabqal insanu nasiyan li dzikrillah
fi jami'i ajza'is salati wa hadha la yasduru illa 'anil munafiq alladhi ya'taqidu annahu la faidata fis shalah. Kalaupun ayat ini berarti sesuatu yang lupa di dalam sholat, di seluruh sholatnya, maka ayat ini hanya berlaku untuk orang munafik. Kenapa? Karena orang munafiklah yang nggak merasa ada faedah di dalam sholat. Orang munafik kan sholat supaya diakui sebagai orang beriman, maka dia ikut-ikutan sholat, tapi nggak ngerasain apa-apa di sholatnya. Sementara orang mukmin wa ammal muslimul ladzi ya'taqidu fiha fa'idatun diniyatun yamtani'u alla yatadzakkara amrad din wat thawab wal iqab fi syai'in min ajza'i shalah bala qad yahsulu lahu sawu fi shalah bima'na annahu yasiru sahiyan fi ba'di ajza'i shalah fa thabata anna sahwa fi shalah min af'alil mu'min was sahwa 'anis shalah min af'alil kafir. Oke. Tapi kalau orang beriman, gak mungkin dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia lalai semua. Gak mungkin. Pasti takbir ingat Allah, pasti. Sujud ingat Allah, pasti. Ya kan? Waktu salam, mau salam ingat cincin, ya manusia biasa. Cuman gimana caranya ini gak teringat terus nanti. Nah, kenapa? Karena orang mukmin pasti dia akan selalu mengembalikan, ya tadzakkar, mengembalikan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Malah fokusnya ke situ. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Di situ dulu, yaitu orang-orang yang riya. Dalam hal apa? Satu, dalam hal sholatnya. Dua, dalam hal ibadahnya. Tiga, dalam seluruh aktivitasnya itu riya. Pak, harus dibedakan antara riya dengan pamer. Pamer boleh nggak? Pamer boleh? Serius? Nah, riya itu kita berbuat sesuatu ingin mendapatkan penilaian orang, ingin dilihat orang, ingin mendapatkan perhatian orang, itu namanya riya. Nggak harus pujian, Pak. Asal dia melihat, saya pengen supaya dia melihat saya, itu riya. Ya. Tapi kalau syiar beda. Syiar itu begini. Di dalam sebuah riwayat, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'mati. Allah itu suka kalau jejak-jejak atau bekas-bekas nikmatnya itu diperlihatkan. Ya. Pakai baju yang bagus untuk menunjukkan apa? Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya baju bagus disimpan, yang dipakai bajunya yang lusuh, itu namanya nggak syukur. Gitu. Iya. Cuman bedanya tipis nih antara menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sama ingin dilihat orang. Iya. Sederhana kalau buat ibu-ibu bapak tuh sederhana. Sederhananya gimana? Ibu-ibu dandanlah secantik-cantiknya, pakai baju yang bagus-bagusnya, cerminnya suami. Jadi kalau kata suami, bagus mah, berangkat. Jangan peduli sama omongan orang, nggak usah peduli. Nah, saya beberapa kali ngasih tahu istri saya, dia mau pergi gitu, nggak bagus, ganti. Ini ganti, ini ganti. Wah. Lah sama saya juga, Pak.
Saya pernah cerita dulu sebelum nikah pakaian saya tuh putih. Begitu nikah saya dikasih biru, orange, merah, ungu, hijau. Kayak dia ngatur. Jadi ria itu kita berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan perhatian orang. Nggak perlu. Sekarang saya ajak bapak ibu-ibu untuk lihat surat ini Pak Wasul. Surat At-Taubah 105, Pak. Surat ke-9 ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Pokoknya beramallah, berbuatlah, beraktivitaslah. Nanti yang ngelihat tuh Allah, Rasulullah, orang mukmin. Udah. Yang mencibir biarin aja. Nggak usah nggak usah diurus, julid netizen. Oh, pokoknya beramal aja, nggak usah wah ini. Biarin. Nggak ada urusan. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Itu riya ya. Bi salatihim fa idza fatathum ma'an nasi tarakuha. Kalau orang enggak ada ya dia enggak menjalankan. Itu riya tuh. Dia hanya menjalankan kalau ada orang. Tarakuha bil marrah wal mura'i man yadhharul a'mala 'indan nas ma'a ziyadatil khusyu' ya'taqida fihi man yarahu annahu min ahli dini was salah. Ada riya juga definisinya adalah orang yang menampilkan amalnya dengan dikhusyuk-khusyukkan kalau pas bareng orang. Jadi kalau pas sholat jamaah Allah, wah kayak khusyuknya. Tapi kalau sholat sendiri Allahu Akbar, itu masuk kategori riya. Jadi jangan sampai kita kalau bareng orang malah punya keyakinan supaya orang lain bilang kita itu orang soleh, itu ustadz, kiai, nggak ada urusan. Amma man yadharun nawafil yuqtada bihi wa ya'manu ala nafsihi minar riya' fala ba'sa bidzalika wa laysa bimira'in. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu amal-amal yang nanti dia untuk diikuti orang lain dan tidak ada di dalam hatinya riya, maka itu boleh dan bukan riya. Makanya saya pernah bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengikut, kalau sedekah nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan, kalau perlu undang wartawan. Supaya apa? Diikuti. Iya. Nggak boleh, oh ini dicatat dari hamba Allah. Jangan. Hamba Allah tuh buat yang nggak punya pengikut dan sedekahnya sedikit. Kalau sedekahnya banyak, sebut nama. Bari Ustadz Mahfud 100 juta, sebut. Untuk apa? Liyuqtada bih, untuk diikuti.
Ya Bapak Ibu yang punya pengikut, entah itu ketua RT, ketua RW, ketua majelis taklim, ketua ketua yang ada pengikutnya atau tokoh masyarakat, terang-terangan pengumuman supaya apa? Supaya diikuti. Kalau ada orang ngomong, wah dia sombong, wah riak, biarin aja. Kan itu ada di dalam hati kita. Kita nggak niat riak, niatnya supaya kita diikuti. Sama seperti bapak, ibu sedekah, manggil anak. Nah, sini, bapak mau sedekah, mama mau sedekah. Nah, itu kan kita melatih, mengajarkan. Liuk tadabi. Terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mencegah, menolak memberi bantuan yang kecil. Al-ma'un di sini maknanya ada banyak, ada zakat, ada kebutuhan rumah tangga kayak kapak, pahat, ember, ketel, mangkok, piring, sendok, cangkir, saringan, garam, air. Pokoknya ini maksud al-ma'un, menolak memberi bantuan yang kecil padahal ada. Tetangga pinjem tangga, gak ada. Tangga pinjem piring, gak ada, padahal ada. Nah, lagi dipakai, lagi dipinjem, padahal ada. Itu ma'un. Kenapa? Karena orang yang menolak memberi bantuan yang kecil, itu dia menolak memberi bantuan yang lebih besar. Yang kecil aja dia nggak mau bantu, apalagi yang gede. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, orang yang seperti ini itu disebut di dalam Al-Quran apa? Al-mukadzibu biyaumiddin, orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang mendustakan agama, orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Artinya apa? Orang yang mendustakan agama itu, satu, orang yang gak peduli sama orang lain. Dua, orang yang gak mau bantu orang lain. Tiga, orang yang cari perhatian. Caper. Nah, jadi supaya kita tidak termasuk yang di sini, ya sudah, peduli sama sekitar kita. Itu tadi, ada tetangga kita yang nggak bisa makan, kasih makan. Ada tetangga kita yang nggak punya beras, kasih beras. Ada tetangga kita yang nggak bisa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Ada tetangga kita yang nggak bisa jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Bulan bagusnya tuh jalan-jalan bulan Maulid. Ini Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan apa berarti? Oktober, cocok lah. Nah, pakai jadwal pengajian saya nggak apa-apa. Nah, hari Ahad keberapa? Kedua ya. Nah, Ahad kedua libur. Mana? Jalan-jalan, ziarah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama itu bagian dari apa yang disebut di dalam Al-Quran. Ini ada 5 perbuatan yang dianggap mendustakan agama. Yang pertama, tidak peduli kepada anak yatim. Yang kedua, menolak memberi makan bantuan kepada orang miskin. 3, sholatnya lalai. Yang keempat, riya. Yang kelima, menolak memberi bantuan yang kecil. Terakhir, satu lagi tentang orang yang sholatnya lalai. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud an sholatihim sahun di situ, ini nggak ada yang dibagi nih makanan, nggak ada. Ini udah mau akhir soalnya. Hah? Oh, tanya jawab. Jam 7. Saya mau baca doa untuk yang sedang bergembira ya. Jadi salah satunya orang yang lalai terhadap sholat itu adalah orang yang lalai terhadap tujuan sholat, manfaat sholat,
Apa tujuan sholat? Satu. Tujuan sholat apa? Kalau melaksanakan kewajiban itu motif. Kenapa Anda sholat? Karena saya melaksanakan ini. Terus apa tujuannya sholat? Satu, dekat dengan Allah. Satu. Karena apa? Karena Nabi bilang apa? Posisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Saya punya kiai namanya Kiai Haji Mufid Mas'ud. Kiai Mufid Mas'ud itu beliau punya guru Mbah Ali Maksum, beliau punya guru Mbah Abdul Qadir, beliau punya guru Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Mufid Mas'ud. Itu kalau ngajak santrinya, ngajak saya gitu, sholat itu bahasanya bukan sholat. Ayo sujud. Nah beliau itu sekarang pesantrennya diasuh oleh putra beliau Kiai Haji Mu'tasim Billah, Dr. Mu'tasim Billah. Santrinya ribuan, makin banyak. Nah dulu beliau itu pergi haji 2 tahun sekali, Pak. 2 tahun sekali. Dulu belum ada antrian. Tahun 90-an itu belum ada antrian. 2 tahun sekali. Dan sekali berangkat itu enggak berdua, sekeluarga. Anaknya, cucunya, mantunya. Berangkat sekali berangkat 20 orang, 22 orang, 30 orang sekali berangkat. Padahal beliau itu enggak ngapa-ngapain. Kerjaannya itu ngaji, ngajar. Udah itu aja. Dari melek mata sampai merem mata. Quran aja. Saya tanya sama beliau, Mbah, gimana caranya saya bisa seperti Mbah? Bisa pergi haji setiap 2 tahun sekali dan punya tanah di mana-mana. Warnanya luas sekali. Apa kata beliau? Satu, Quran. Udah kamu baca Quran, hatam ulangi lagi, terus lazimkan Quran. Nomor 2, baca Fatihah. Yang pernah saya kasih. Subuh 21, zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10. Jumlah 100. Nah, amalin itu, ya. Nah, itu kimaf tadi kan dengan sujud tadi kaitannya dengan sujud, beliau bilang sujud. Jadi tujuan salat apa? Mendekatkan diri kepada Allah supaya dekat dengan Allah. Salat. Yang kedua, bersyukur supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Dekat dengan Allah. Kalau udah dekat sama Allah, udah yang lain beres urusan. Maka kalau sholat, rasakan sholatnya harus menep. Menep itu apa? Harus mengendap. Sholatnya harus mengendap. Baca Fatihahnya itu harus mengendap di hati kita. Takbirnya mengendap. Nanti rasakan sendiri nikmatnya, halawahnya, manisnya iman. Ya. Guru saya Kiai Abdul Hamid. Ini saya nyebut guru ya, karena saya kemana-mana ya urusannya sama guru saya aja, gampang. Kiai Abdul Hamid itu bilang begini, "Dzaqa ta'mul iman." Orang bisa merasakan iman. Ini hadis Nabi dia sebut. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Orang bisa merasakan iman itu kalau dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusannya. Nah, orang bisa ngerasa kayak makanan. Orang bisa ngerasa makanan itu manis atau pahit kalau mulutnya sehat. Kalau mulutnya sehat. Orang bisa ngerasain sholat kalau hatinya sehat. Jadi kalau kita habis sholat gak ngerasa apa-apa, atau di dalam sholat gak ngerasa apa-apa, gak ngerasa enak, gak ngerasa nikmat, ya berarti sakit hatinya gitu. Jadi jangan, wah ini flu, pilek, badan lagi gak enak, oh pilek nih. Yang dia rasain fisik terus, jangan. Rasakan waktu kita sholat. Ngerasa enak gak? Ada yang kita rasa gak di dalam sholat? Gak ngerasa apa-apa, ya udah itu sakit ruhnya, hatinya sakit. Jadi gimana? Mulai dengan wudunya yang benar,
takbirnya benar, Fatihahnya benar, insya Allah nanti salatnya berasa. Salatnya berasa. Salatnya tidak sahun, tidak lalai terhadap tujuan salat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan bahwa